Halo, gue Besi. Kali ini gue mau buka paket lagi nih. Ada dua, paket kecil dan paket besar. Ini gue beli di waktu yang berbeda. Seperti biasa ya, gue nyari di harga terbaik. Harga terbaik. Nah, ini kebetulan di daerah Tangerang nih tokonya. Dan yang kecil ini di mana nih? Banyumas, Jawa Timur. Free ongkir. Oke, kita coba buka ya. Ini yang pertama dulu lah. Gue sambil ngopi dikit. Ini USB tester ya, jadi kayak voltmeter plus ampere meter. Sebenarnya gue udah punya, tapi cuma yang versi voltmeter aja ya. Itu murah juga tuh, sekitar 15.000 kalau nggak salah. Tapi lama-lama gue perlu mengukur ampernya juga ya. Kita coba buka ya. Ini mereknya KWC, atau dari mana nih, buatan Jerman kali. Waduh, keras banget. Coba kita buka. Harganya lumayan murah ya, sekitar 30.000 lah kalau free ongkir ya. Tambah biaya admin mungkin 2.000, jadi 34.000. Oke lah. Wah, bungkusnya tebal ya. Cuman kayaknya nggak ada dusnya ya, langsung ini dia nih. Berarti ini barang-barang OEM nih. Coba buka. Oh, tebal ya ininya. Plastik ya ini. Oke lah, bungkusnya oke. Oh, ini bentuknya ya sama seperti yang gua punya dulu nih, cuman yang dulu tuh kecil ya, warna biru. Ini hitam. Ini kalau lihat dari spesifikasinya, dia bisa mengukur tegangan mulai dari 3,5 sampai 7 volt ya, input dan output ya. Nah, ini gua nggak ngeh nih, ternyata pengukuran arusnya itu mulai dari 0 sampai 2,5 ampere. Gue pikir bisa sampai 3 ampere ya, karena kebanyakan kan kebutuhan untuk fast charging tuh di atas 2 ampere lah. Tapi oke lah, sementara ini dulu bisa gue pakai buat ngetes charger USB ataupun baterai ya. Baterai power bank gitu. Ini namanya USB dokter ya. Ini gue sekalian laptop ya, gue buka ininya, linknya. Ini namanya USB dokter ya. Gue turunin aja deh supaya gampang ya. Bentuknya seperti ini ya, ukurannya agak gede sih menurut gue sih, 7 cm ya, 7 cm. Dan ini kayaknya udah nggak bersih nih, ada bekas-bekas air nih.
Oke, ini udah nggak bersih ya, ini kayak ada bekas-bekas air ya. Ya kalau ini kan sebenarnya bisa dibungkus ulang pakai ini ya. Jadi belum tentu baru mungkin ya. Terus plastiknya sih ya ringkih lah, tapi oke sih, cukup lah. Ini bunyi gini nih, mungkin dibuka gini, buka ya. Terus ini agak miring ya. Kalau lihat standar sih memang di USB 2 ya, jadi memang kalau cuma bisa mengukur sampai 2,5 ampere ya emang seperti itu ya. Sini ada indikator ampere ya. Terus ini indikator volt ya, berarti yang di atas ini ampere, yang di bawah volt. Nah ini yang bagusnya nih, outputnya ada dua nih ya, di atas sama di bawah sini ya. Gimana ngetes ini? Tesnya kita coba pakai apa ya? Nah, pakai dulu ya. Yang ada dulu. Jangan cari yang ada, jangan cari yang nggak ada. Cari yang ada. Ini saya kebetulan ada charger di sini ya. Oh ini bisa buat ngetes kabel juga nih, kabel USB ya, bagus atau enggak ya. Sini katakan oke, di sini ada kabel USB. Ini berarti saya colok sini, ini hidup ya. Hidup. Saya colok di sini, ada tegangan ya. Oke. Ada ya. Taruh sini aja ya, supaya gampang lihatnya. Agak goyang. Oke ya. 5 volt ya. Sekarang saya ada beban kecil sini. Oke, ini lampu ya. Lampu ini ring, mini ring. Oke, ini ya, mini ring. Saya colok. Udah enak juga ya, ada kiri kanan ya. Oke, ini saya pasang. Tadi kan 0 ya. Saya coba cek ini ngisi nggak baterainya nih ya. Kalau lihat dari sini yang ngisi ya 0,24 ampere ya, 200 mili ampere berarti. Oke sih ya. Coba saya nyalakan, dia berubah nggak nilainya? Oke, berubah. Tegangannya masih bagus nih, masih 5 volt ya. Jadi ini masih kuat ini ya. Karena ini lampunya nggak banyak narik arusnya. Sekarang kita coba apa lagi nih? Oh, saya ada beban juga nih. Beban hidup. Oke. Kok saya sih, bukan gue. Oke, ini coba di sini ya. Oke,
Oke, saya banyak banget nih lampu ini nih USB. Kalau ini nggak ada baterainya ya, ini langsung dia. Coba kita nyalain. Oke, bagus sih ya. Bekerja berarti ininya nih, USB adaptornya ya. USB adaptor bekerja baik. Nah, ini kan berarti turun ya, berarti ini memang penuh sih sebenarnya sih, udah penuh ini. Kalau saya cabut dia 0 lagi, tegangannya lumayan stabil ya, di 5 ya. Oke, jadi ketahuan ini sebenarnya dayanya berapa ini. Dayanya ini lampu enggak 5 watt ya. Di sini 100 mili ya, kali 5 volt. Cuma setengah watt. Setengah watt berarti ini. Oke, itu saja sih saya ingin membuktikan bahwa ini bekerja. Jadi nggak salah beli ya. Oke ya, walaupun agak ada baret-baret ya, ada baret-baret tapi oke lah. Itu cuman sayangnya nih, ternyata cuman sampai 2,5 ampere. Saya perlunya di atas itu sekitar 3 atau 5 ya, mungkin harus bikin sendiri ya. Oke, nanti ya gue bikin sendiri lah. Selanjutnya ini ya, ini gue rapiin dulu. Ini gue singkirin dulu. Oke, ini ya telat sih belinya nih. Udah nggak musim lagi. Ini tuh Soundcard V8 ya. Nah, dulu tuh ngetren banget tuh. Gue juga sampai bingung tuh, kok sengetren itu. Cuman waktu itu memang nggak ada kebutuhan ya buat apa gitu ya. Ini dulu ngetop dulu juga nih. Ini dulu itu sekitar hampir 200.000 lah harganya lah. Sekarang ini gue beli cuma ya bolehlah 60.000 lah. 60.000 free ongkir. Biasa. Kita buka ya. Jadi ini sengaja gue beli untuk ini nih channel gue nih, kayaknya audionya berbet ya. Kalau dari mana, dari mic ke laptop langsung ya. Ini gue pakai ini Boya ini ya. Nah, ini Boya nih. Nggak tahu kalau ke komputer tuh berbet ya. Tapi kalau ke handphone ya lumayan bagus gitu ya. Entah ininya, kayak sih ininya sih konverter di komputernya sih kurang mumpuni, jadi kayak terputus-putus gitu kalau suara suara terjeda gitu ya, terputus-putus ya.
Oke, mudah-mudahan dengan ini nih bisa membantu nih. Sound jadi lebih bagus. Stereo. Kali. Atau emang suara gue yang jelek. Serak-serak basah. Oh, bungkusnya sih ya basic lah. Apa ini? MKC Kimiso. Ininya authentic original, bos. Ininya singing live sound card. Oke, apply to singing, shouting ya, live chat, recording, voice and music. Keren juga sih. Kalau lihat dari sini sih original produk. Kita lihat ya gue sebelum beli ini emang cek dulu nih ada channel mana ya, lupa ya, dia sampai beli 2 ya. Pertama dia beli yang palsu ya, ternyata nggak palsu sih sebenarnya sih. Terus yang kedua dia baru tahu, oh ini yang benernya nih, yang original. Sebenarnya kalau produk-produk Cina itu bukan palsu ya, tapi OEM ya. Di sana tuh ada OEM, terus ada kelasnya. Mau yang bagus ya, agak mahal, atau yang murah. Bentuknya mirip-mirip ya, tapi komponennya agak sedikit berbeda. Oke, di sini ada manualnya ya. Ya dusnya gini aja, kayak dus mainan. Ini manualnya. Oke, manualnya begini ya, bahasa Inggris. Oke, ini nanti aku mau coba konekin ke komputer sih, oke apa enggak. Nah, ini produknya seperti ini ya. Plastik ya, plastik ini nih, nggak spesial gitu. Kayak plastik ini ya, apa, box itu loh, project elektronik tuh yang X1 X2 gitu, seperti itu. Nah gue ngikutin itu tuh dari channel itu tuh. Nah ini katanya nih kalau nggak lurus begini bukan original nih, sablonannya nggak lurus. Tapi memang ini ya oke lah, walaupun agak ada miring-miring sedikit ya. Di sini ada live input ya kayaknya. Ini output apa input nih? Oke, ntar gue cek. Ini lab 2 ya. Ini charging buat ngecas baterai sama untuk ke komputer ya, atau ke handphone ya, sebagai output ya. Terus ini ada earphone, oke juga. Ada headset, oke juga. Terus ada untuk mic, mungkin ini mic condenser ya, bisa dipakai. Terus ada yang dynamic mic, ini yang ukuran berapa, 1/4 ya, Mono 1/4. Ini bisa masuk buat ini ya, kayaknya bisa dicoba nih. Barangkali ya, ya enteng. Terus apa tambahannya nih, ini ya, ini ya jack ini ya, USB-C to TRRS, terus sama ya. Terus ini USB micro ya, ini USB micro ya, ini USB micro ke USB A ya, ini buat ke untuk ke komputer kayaknya. Oke, di sini ada setelan mic ya, volume kayaknya. Ini ada echo ya, keren nih. Kalau pakai echo kesannya padat ya suara ya.
Terus di sini ada treble ya, treble, bass, record. Nggak tahu nih record apa maksudnya nih. Oke, terus ini ada musik, mungkin yang ini ya, musik ya, ada monitor, ini buat headphone mungkin. Nah, ini efek-efek ya. Ini gini-gini. Ada. Oke, kita coba jalan deh. Oke, nyalanya gitu ya. Mau berarti bukan original ya. ora gelem. Ini udah nyala ya. Coba kita cas seperti pakai inal aja kan bawaannya. Oh, langsung aja ya masuk ke laptop ya. Oke, ini udah nyala. Terus ini mic ya. Ini udah standby sih, kalau mic sih standby di meja nih. Colok di sini. Terus ini saya nggak tes kualitas ya, saya tes ini bekerja atau enggak gitu. Oke, ini saya coba pindahkan dulu nih perabotan lenong-lenongnya ini. Kok saya gue Oke, gue coba pindahin. Gua angkat dikit dulu biar kelihatan. Agak kesana kali ya. Oke, kelihatan gitu. Oke, kelihatan ya dikit ya. Ini gue colok, kencengin dulu ya. Ada suaranya nggak nih? Gue colok. Ada. Terdetek ya. Terdetek. Harusnya gue nyalain juga nih deh, kalau salah. Terdetek. Kita cek di sini ya. Device-nya kedetek nggak ya? Supaya kelihatan gimana ya. Oke, ini darurat melulu ini. Oke, ntar gue show aja deh kalau ini deh. Gue kasih tunjuk. Kita cek device-nya dulu terdetek atau enggak. Device biasanya di audio nih. Apa yang itu ya? Bukan ya. Oh, bukan. Oh, ini ya. Ada input output. Oh ya, ini kedetek ya. Mikrofon VH. Terus di sini juga speaker ya, VH. Kalau ini speaker Realtek nih, built-innya si laptop. Ini juga mikrofon array, juga built-innya si laptop. Jadi kedetek ya. Oke, sekarang kita cek di control panel.
sound. Oke, kita klik lagi sound ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kita cek di sini. Ini headphone-nya ke detect ya. Oke. VH, terus recordingnya, mic-nya ini ke detect VH ya. Coba ada tune-nya ya. Oke, berarti oke. Coba gue hidupin ini OBS ya. OBS. Nih kalau OBS nyedotin ini, nyedot baterai. Ini mic-nya, gue coba ngomong. Input capture-nya bisa gue pakai ini ya. Udah rilis aja nih, perasaan belum lama diupdate. Ini audio input capture-nya, gue cek di properties ada nggak dia. Oh ada nih, mikrofon VH ya, gue klik aja. Oke, kayaknya udah masuk belum nih. Cek 1 2, cek cek 1 2. Ada yang salah ya. Tes salah ya, salah. Coba di headset ya, karena headset biasa pakai PRRS. Tes nggak masuk ya. Halo, apa kabar? Coba gue pakai ini headset ya. Ini headset buntung. Kita coba ya. Bisakah? Masuknya di headset. Cek. Apa ada pilihannya ya? Cek. Oh, mic-nya belum dipencet ya. Tes. Nah, gue colok juga deh. Tes. Oh, ada yang keluar. Mic udah. Ini udah nyala juga. Oke, ini mic udah masuk nih. Apalagi coba pakai ini ya, pakai recorder ya, pakai voice. Ini voice recorder. lah.
audio, oke, kontrol panel. Nah ini kalau ada ini keluar sini, tes. Apakah harus belajar? Oh salah ya, di sini ternyata katanya di sini, sebelah sini sama ya. Oh ini line ya, kalau ini line. Ini harusnya di sini nih. Ini di sini. Ya berarti benar di sini sebenarnya. Oke, masuk VH, kalau pencet chorus ada suaranya ya, masuk ini. Ya. Ke OBS ya. Kalau dari efek keluar sih ya, ini ya. Keluar nih. Cuman kalau mic gimana? Ini mic bukan. Cek. Oh, tembus ya. Coba pakai Audacity. Ke detect juga sih. Cek. Kalau efek hidup tadi. Efek nih kan. Apa ini perlu ini ya, adapter ya? Kayaknya perlu adapter nih. Karena kan ininya begini ya. Pakai TRS ya. Mungkin harusnya TRS ya. Oke, overall ini
hidup lah. Saya mesti cek lagi nih ya, terutama input mic-nya ya. Tapi ya begini bunyi-bunyi nih ya, emang barang ini nih ya, ini juga bisa dicongkel ya. Nanti kita congkel lah. Oke, sementara itu aja ya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.